Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Kak Imnya pimpin doa dulu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabim muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzukni fahman. Artinya, aku ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Alhamdulillah ya. Gimana, udah pada siap belajar belum? Siap. Nah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Zahra? Ada. Amel? Ada. Maidina? Ada. Nada? Ada. Alhamdulillah ya hadir semuanya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 1, kedudukan dan peran anggota keluarga. Adapun muatan pembelajarannya yaitu IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Dan tujuan pembelajarannya setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa yang pertama dapat menjelaskan kedudukan anggota keluarga. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menjelaskan peran anggota keluarga. Sebelumnya, Ibu mau tanya, di sini pada punya keluarga kan? Punya. Coba ada siapa aja di dalam keluarga? Nenek, ibu, ayah, kakak, adik, tante, om. Ya betul, banyak sekali ya di dalam keluarga itu. Nah, di dalam keluarga itu ada yang dinamakan sebagai keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, di dalam keluarga itu memiliki kedudukan dan perannya masing-masing. Yang pertama itu ada kedudukan ayah. Ada yang tahu tidak kedudukan ayah itu di dalam keluarga sebagai apa? Sebagai keluarga. Ya, betul. Jadi, kedudukan ayah di dalam keluarga itu sebagai kepala keluarga. Kepala keluarga artinya pemimpin dalam keluarga. Nah, sebagai pemimpin dalam keluarga, seorang ayah harus mencari nafkah untuk mensejahterakan anggota keluarganya. Banyak sekali pekerjaan. Coba ada apa aja pekerjaan yang bisa dilakukan oleh seorang ayah? Berdagang, kantoran, Terus petani, dan penjahit, dan masih banyak lagi. Nah, selain itu, seorang ayah juga harus membimbing anak-anaknya supaya menjadi anak yang baik. Nah, jadi kalian harus menjadi anak yang baik ya, supaya bisa membanggakan orang tua kalian. ya. Kemudian yang kedua, itu ada kedudukan dan peran ibu. Ada yang tahu tidak kedudukan dan peran ibu sebagai apa? Ibu rumah tangga. Ya, betul. Sebagai ibu rumah tangga. Jadi, kedudukan dan peran ibu itu di rumah sebagai wakil ayah. Nah, ibu rumah tangga ya. Jadi, sebagai wakil ayah di rumah itu, tugasnya yaitu mengurusi semua yang ada di dalam rumah. Banyak sekali tugas-tugas yang harus dilakukan oleh seorang ibu. Coba, apa aja kalau misalnya pagi-pagi, seorang ibu ngapain aja di rumah? Masak, mencuci baju, menyapu lantai. Banyak sekali ya pekerjaan yang harus dikerjakan oleh seorang ibu tadi. Nah, kemudian selain itu juga seorang ibu harus mendidik anak-anaknya dan menemani anak-anaknya belajar. Kemudian yang ketiga ada kedudukan dan peran anak. Ada yang tahu tidak kedudukan dan peran kalian sebagai anak di dalam rumah itu sebagai apa? Sebagai anak yang pintar dan soleh. Nah, harus sebagai anak yang pintar ya. Jadi, kedudukan dan peran anak di dalam keluarga itu sebagai anggota keluarga. Nah, sebagai anggota keluarga,
seorang anak harus bisa menyenangkan hati orang tuanya. Jadi kalian itu harus belajar dengan giat supaya menjadi anak yang pintar. Nah, kalau udah jadi anak yang pintar, nanti bisa membanggakan orang tua kalian. Selain itu, seorang anak juga harus membantu kedua orang tua. Seperti tadi ya, banyak sekali tugas-tugas yang dilakukan oleh orang tua kalian, seperti memasak, mencuci piring, menyapu lantai, mengepel lantai, dan masih banyak lagi. Nah, dari penjelasan tadi, adakah yang mau ditanyakan atau kurang dipahami? Tidak. Kalau tidak, sekarang Ibu mau membagi kalian menjadi 4 kelompok. Silahkan masing-masing kelompoknya mengambil gulungan kertas. Jadi tugasnya itu setiap kelompok harus mencari kedudukan dan peran anggota keluarga sesuai dengan yang ada di kertas. Nah, sekarang kalian diskusikan ya dengan teman kelompok kalian. Ibu kasih waktu 20 menit. Nah, gimana anak-anak? Sudah selesai belum? Kalau sudah, silahkan tugasnya dikumpulkan di depan ya. Alhamdulillah ya, pematerian hari ini sudah selesai. Nah, Ibu mau tanya, dari penjelasan tadi, adakah hal yang paling berkesan atau paling dipahami? Kalau ada, bagian manakah? Bagian ayah. Ya, bagian ayah ya. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas, ada tidak? Tidak. Kalau tidak, mungkin sekian materi hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat ya anak-anak. Ya. Nah, sebelumnya Ibu mau kasih tugas buat kalian di rumah supaya lebih paham. Coba buka buku paketnya halaman 48. Di sana ada 7 soal. Jangan lupa ya kalian kerjakan di rumah, besok dikumpulkan. Ya. Sebelum ditutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan KM pimpin doa dulu. Sebelum ditutup, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.